Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi dengan saya di sini. Oke guys, kali ini saya akan ngobrolin tentang ini yang ada di Bali ya. Ini dia guys, bule. Nah kalau ngobrol soal bule, nah pasti kita di tempat yang lainnya di Indonesia ini ya kalah lah guys ya kalau sama Bali ya, karena di Bali itu memang banyak sekali kita temukan bule ya. Tapi gimana sih guys sejarahnya gitu ya, kok bisa ada banyak bule di Bali kayak gitu ya. Nah ini memang ada kaitannya juga sih sama ini ya, sama penjajahan yang ada di Bali gitu ya, termasuk di Indonesia sebenarnya sih. Nah ini ya diawali pada tahun ini sih, dari kedatangan dari Cornelis de Houtman. Nah kayak gitu guys ya. Nah perkembangan yang ada di Bali itu misalnya juga pariwisata sih. Nah ini bisa ditelusuri dari kedatangan para pelaut Belanda di Pulau Bali pada tahun 1597 ya. Nah waktu itu kapten kapal dari pelaut India yang namanya Cornelis de Houtman, nah ini datang pertama kali dan melakukan kontak dengan orang Bali, jadi gitu. Dan mereka juga terkejut ya, karena di Bali mereka mendapatkan sambutan yang cukup bagus ya, dan mungkin ini juga ada rasa kecewa ya gitu ya, setelah dia melakukan kontak dengan tempat lain gitu, karena ini ya ditolak gitu ya. Ya iyalah ya ditolak karena orang Belanda sendiri yang awalnya disambut di tempat lainnya dengan baik, ternyata dia ngelunjak gitu guys ya. Dan mereka ingin menguasai dan ingin menjajah kayak gitu. Dan mungkin mereka datang ke Bali ya ini ya, tidak ingin mengulangi hal yang ada di tempat yang lainnya. Nah ketika itu guys, ketika Cornelis de Houtman ini ingin meninggalkan Pulau Bali, nah ada sejumlah kru yang ternyata tidak ingin meninggalkan Pulau Bali ya, karena mereka sangat tertarik dan terpesona dengan kemakmuran dan seni budaya orang Bali. Tapi nah, ketika Belanda kembali lagi ke Bali beberapa tahun kemudian, Belanda tidak lagi tertarik akan seni dan budayanya, melainkan mereka ingin ini ya, mencari keuntungan dengan mengeksploitasi orang Bali. Jadi kayak gitu guys ya. Terus kemudian mereka juga sudah mulai ini ya, mungkin mulai memperbudak kayak gitu ya orang-orang Bali itu untuk dijadikan ya kayak suruhan gitulah ya sama orang-orang Belanda gitu, karena orang Bali itu terkenal dengan loyalitasnya gitu guys. Terus kemudian waktu anak buah Cornelis de Houtman ini balik lagi ya. Nah ini di Bali ada di sana, mereka itu diberi hadiah ya, bangsawan pokoknya bangsawan gadis Bali gitu ya. Dan awalnya sih mereka menolak gitu ya, tapi setelah diberitahu bahwa kalau penolakan itu bisa berimbas pada penghinaan gitu ya, akhirnya mereka mau menerima ya. Dan mungkin ini dia yang akhirnya terjadi dari perkawinan antara orang bule gitu ya, atau orang Belanda dengan orang Bali. Nah pada tahun 1710 nah ini terjadi ini ya pergolakan ya di kerajaan Bali yang dikuasai oleh kerajaan Gel-Gel. Nah kerajaan Gel-Gel ini waktu itu ya besar gitu ya di Pulau Bali, yang ada pusatnya ada di Kabupaten Kelungkung. Nah pergolakan ini kemudian membuat istana kerajaan Gel-Gel akhirnya dipindah ke bagian utara dan bernama Semarapura. Dan banyak kerajaan kecil di Bali merasa tidak puas ya dengan pemerintahan kerajaan Semarapura, dan membuat banyak kerajaan kecil yang ada di Bali ini ingin punya pemerintahan sendiri dan memisahkan diri dari kerajaan Semarapura. Dan akhirnya ya terjadilah ya pecahan-pecahan dari Pulau Bali yang kerajaan-kerajaan yang cukup banyak ya. Dan keadaan ini dinilai sama Belanda sebagai peluang ya untuk menguasai Bali dengan cara memecah belah guys persatuan orang Bali gitu. Karena ini ya kerajaan Bali sudah pecah, nah maka kekalahan yang terjadi di sana, nah ini tidak bisa dielakkan lagi guys ya. Dan ini didului sama suku Sasak yang
suku Sasak itu ada di Lombok guys, yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan mereka dulu itu merupakan bagian dari kerajaan Bali. Termasuk juga yang ada di Belambangan di Banyuwangi itu juga merupakan bagian dari budaya yang ada di menyatu dengan Bali bersama dengan Lombok ya. Dan pihak Belanda ini membuat suku Sasak itu memisahkan diri dari kerajaan Bali dengan cara melakukan pemberontakan. Nah, peperangan antara pasukan Bali dengan Lombok melawan suku Sasak ini nggak bisa dielakkan lagi ya, karena kerajaan Bali sudah pecah, maka kekalahan dari suku Sasak ya, kerajaan Bali ini kalah maksudnya dari suku Sasak yang memberontak ini nggak bisa dihindari guys. Nah, pihak Belanda juga kemudian menguasai Pulau Bali bagian utara, yang membuat kerajaan Bali di bagian selatan hanya menunggu waktu untuk ditaklukkan sama Belanda. Nah, di tahun 1904, nah ini pada saat sudah dijajah sama Belanda ya, terjadi perselisihan antara orang Bali dengan pedagang Cina, dan terjadilah pengerusakan kapal Cina di Pantai Sanur, Badung ya. Dan pihak Belanda ini menuntut Raja Badung untuk mengganti rugi kerusakan dari kapal Cina, tapi ditolak oleh Raja Badung. Dan kedatangan orang Belanda di Sanur ini kemudian membuat ya Pantai Sanur ini jadi lebih rame ya, didatangi sama orang asing gitu ya, sampai kemudian tergeser sama Kuta. Dan pada tahun 1906 guys, kapal perang Belanda ini mendarat di Pantai Sanur, dan tepatnya pada tanggal 20 September 1906 perang besar terjadi guys. Dan perlengkapan persenjataan antara Belanda dengan Bali ya, kerajaan Badung ya, ini gak seimbang guys. Belanda ini senjatanya lebih modern, sementara kerajaan Badung mengalami kekalahan ya. Akhirnya kerajaan Badung kalah ya dalam perang dan ditahan oleh pihak Belanda serta diasingkan. Dan bagi Raja Badung sendiri, kekalahan perang melawan Belanda ini adalah hal yang memalukan guys. Akhirnya terjadi perang Puputan. Nah, perang Puputan itu adalah perang yang tidak ada satupun orang yang mundur. Jadi perangnya itu sampai mati, meskipun hanya tersisa satu orang dan dia merelakan dirinya untuk nggak mau takluk dengan penjajah kayak gitu ya. Dan ini dilakukan ya oleh Raja Badung. Dan peristiwa perang ini sangat dikenal ya dengan nama Puputan Badung. Nah, pihak Belanda juga menyerang kerajaan Tabanan, kerajaan Klungkung, dan perang Puputan gak bisa dihindari lagi guys di berbagai wilayah di Bali. Hanya ini aja sih kerajaan yang tidak melakukan perang Puputan dan menyerah langsung adalah kerajaan Gianyar dan kerajaan Karangasem. Makanya ya, Raja Gianyar dan kerajaan Karangasem sama warga di tempat yang lainnya itu dikatakan sebagai antek-anteknya Belanda kayak gitu. Dan sama Belanda memang mereka diperbolehkan ya untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan syarat di bawah kendali Belanda. Jadi nggak boleh macam-macam sama Belanda ya. Oke guys, dengan berakhirnya perang Puputan, nah ini ngobrolin tentang sejarahnya guys ya. Maka semua daerah di Bali menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Nah, perang Puputan yang dilakukan oleh rakyat Bali ini berhasil mencoreng reputasi Belanda di dunia internasional. Dan untuk menebus kesalahan itu, pihak Belanda tidak melakukan sistem tanam paksa ya, seperti di tempat-tempat yang lainnya, terutama di Pulau Jawa ya, sama di Pulau Madura. Nah, malahan Belanda mempromosikan Pulau Bali ke dunia internasional. Nah, dari sinilah ya akhirnya Pulau Bali dikenal sebagai tempat pariwisata. Dan perkembangan pariwisata itu dimulai dari banyaknya seniman asing yang menetap di kawasan tempat wisata Ubud untuk menekuni bidang seni. Makanya ada tokoh-tokoh yang kemudian membuat gaya Balinya yang tradisional itu agak-agak berubah menjadi modern gitu ya, seperti Ari Smith, kemudian ada siapa lagi ya, ada Antonio Blanco kayak gitu ya, banyak pokoknya guys yang akhirnya mereka menetap di Ubud dan menghasilkan karya seni yang ada di sana, dan secara langsung ini mempromosikan Pulau Bali sebagai tempat eksotis yang layak untuk dikunjungi. Jadi kayak gitu. Dan guys, ini sebenarnya juga
selain hal yang ini ya, mungkin menarik di hal seni budayanya gitu ya. Ada hal sih yang mencoreng di dunia pariwisata gitu ya. Ini di tahun 70-an itu ya guys ya. Pada saat itu turis hipis ini datang gitu ke kawasan wisata gitu, apalagi Kuta. Nah, seperti yang Anda lihat ini ya. Ini adalah kawasan Kuta. Nah, Kuta waktu itu baru ditemukan kayak gitu ya. Dan akhirnya banyak muncul para pria penghibur gitu ya, alias gigolo. Nah, ini mulai ada ya di kawasan wisata Kuta tahun 70-an. Dan waktu itu pelakunya ini hampir semuanya orang asing guys. Dan orang asing ini berkencan dengan sesama turis asing lainnya. Kemudian ya sekitar era 60-an gitu sampai 70-an ini jumlah wisata asing di Kuta memang nggak terlalu banyak ya, dan juga orang-orang yang jualan juga nggak terlalu banyak ya guys. Terus kemudian wisatawan yang dikenal dengan hipis atau turis bergaya gembel gitu ya, dan menerapkan gaya hidup yang bebas. Nah, ini menetap di penginapan di sekitar Pantai Kuta, dan waktunya lama ya, 1-3 bulan. Dan tahun ini kemudian berkembang ya koloni hipis, dan turis bergaya gembel ini datang dari seantero dunia dengan membawa gaya hidup bebasnya, dan mereka tinggal di rumah penduduk yang bernama pension itu guys. Di zaman itu para pria penghibur asing ini sudah ada di kawasan Kuta, tapi waktu itu memang semuanya adalah warga negara asing yang kebanyakan adalah turis yang kehabisan bekal atau uang, dan mereka itu berkencan dengan sesama turis asing lainnya gitu ya, dan hampir semuanya itu merupakan juga turis asing ya, sama jarang ya ada warga lokal atau orang Indonesia. Tapi lambat laun kemudian akhirnya ini sih orang lokal juga mulai ada sih ya. Nah, sekitar tahun 1980-an ya. Dan ini mulai muncul para penjual layanan seks gitu ya bagi yang membutuhkan kayak gitu ya. Dan sementara warga lokal di Kuta juga mulai ada yang menjadi gigolo. Tapi jumlahnya sedikit guys, dan hanya menjadikannya sebagai sampingan atau mungkin senang-senangan aja gitu ya. Dan akhirnya sih dengan semakin banyak fasilitas yang diberikan sama para wanita kayak gitu ya, akhirnya ya nggak cuma ini aja sih, nggak cuma orang asing aja gitu ya, akhirnya bergeser guys dari orang-orang yang asing kemudian pindah menjadi ditambah dengan warga lokal, dan akhirnya ya semakin banyak orang lokal yang jadi pria penghibur gitu ya guys ya. Terus kemudian ditambah lagi dengan adanya warga dari luar Bali juga ikut-ikutan. Oke, jadi itu aja guys obrolan kita seputar ini ya, seputar para bule yang ada di Bali. Kenapa kok banyak kayak gitu dan menyebar di mana-mana ya, dan Bali kenapa kok dikenal sama orang asing kayak gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Itu aja ya bahasan kita untuk kali ini, dan terima kasih buat yang udah ini dukung channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk yang lainnya yang belum ya. Nah, dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.